warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan AdLink untuk media pembelajaran daring yang sedang kita laksanakan pada semester ini. Pertama-tama buka alamat website SIAKAD dari Poltekkes Bakti Setia Indonesia. Kemudian masukkan username dan password yang telah kami berikan. Kemudian Bapak Ibu pertama kali harus membuat pertemuan dulu lewat menu perkuliahan, kemudian ke jadwal perkuliahan. Kemudian pilihlah salah satu kelompok mata kuliah yang akan diberi materi. Perlu diingat periode semesternya diperhatikan sekarang 2019-2006. Kemudian ke list pertemuan yang warna biru sudah di list pertemuan. Kemudian di sini kita akan menambahkan pertemuan lewat tambah pertemuan. Di pertemuan yang akan ditambahkan, silahkan isikan pertemuan keberapa, kemudian jam berapa akan mulai, sampai dengan materi yang akan diberikan. Untuk kolom materi yang akan diberikan, perlu diingat bahwasanya Bapak Ibu perlu menambahkan di kalimat terakhir nama dari dosen yang mengajar pada saat itu. Nah, di sini perlu kami tekankan supaya nanti di BAP pertemuan bisa diketahui nama-nama yang mengajar pertemuan tersebut. Setelah pertemuan yang Bapak Ibu buat tersimpan, maka akan tampil di list pertemuan. Kemudian baru Bapak Ibu membuka tabulasi baru, buka alamat website adlink.id. Kemudian Bapak Ibu klik masuk AdLink. Kemudian klik pada menu SIAKAD. Kemudian masukkan nama perguruan tinggi, yaitu Bakti Setia. Bapak Ibu tidak perlu menuliskan secara lengkap, tapi dia akan muncul sendiri drop-down-nya, tinggal dipilih. Kemudian username dan password-nya menggunakan username dan password yang sama dengan SIAKAD. Nah, setelah masuk di AdLink, langkah pertama Bapak Ibu ke menu kelas akademik, kemudian sinkronkan kelas akademiknya. Kemudian pilih periode, yaitu 2019-2020 genap. Setelah itu pilih mata kuliah yang akan disinkronkan ke masing-masing. Silakan centang, kemudian baru pencet sinkronkan. Lalu Bapak Ibu tinggal memilih mata kuliah yang tadi telah dibuat pertemuannya. Misalnya tadi telah membuat pertemuan tadi di komputer dasar kelompok itu, silakan diklik. Kemudian nanti kita klik apa yang ingin Anda bagikan. Kebetulan saya akan membagikan materi. Pertama adalah materi berupa file PDF. Maka saya klik di situ di kolom apa yang Anda ingin bagikan. Kita klik materi. Nah, menu materi. Kemudian sesinya itu dipilih sesi yang telah saya buat tadi, yaitu sesi keempat. Sesi keempat yang telah dibuat di AdLink. Kemudian klik pilih. Nah, baru setelah itu Bapak Ibu ke menu pengaturan. Menu pengaturan di situ kemudian ubah. Kemudian masukkan topik dari materi yang diberikan.
kalau sudah, kita ke menu tambahkan dokumen. Nah, disitu ada dokumen yang ada, cuman karena kita akan menambahkan dokumen baru, kita pilih tambah, kemudian pilih file. Maka pilihlah file yang nanti akan Bapak Ibu bagikan ke mahasiswa. Siapkan filenya, di situ saya akan pilih salah satu filenya. Misalnya ini, kemudian open, kemudian pilih upload. Ingat, filenya sebisa mungkin besarnya tidak lebih dari 30 MB. Ya, sampai selesai 100%, maka dia akan muncul di daftar. Silakan dicentang file yang akan kita pilih, kemudian pilih satu item. Nah, maka dia akan muncul masuk di dokumen. Untuk memasukkan materi video, Bapak Ibu jika klik ditambahkan video, kemudian klik tambah, kemudian pilih link. Saya akan ambil materi video dari YouTube, salah satu konten di YouTube. Bapak Ibu buka YouTube, kemudian pilih salah satu video yang akan Bapak Ibu upload. Misalnya saya akan memilih salah satu judul ini, kemudian silakan diklik videonya, kemudian klik kanan di video yang telah Bapak Ibu buka, kemudian copy video URL, kemudian masukkan di alamat link di add link, kemudian tambahkan labelnya, video yang terkait dengan video tersebut. Setelah itu dicentang video yang tadi kita tambahkan linknya, kemudian kita tambahkan, maka video itu akan masuk secara otomatis di materi. Nah, setelah materi PDF dan materi video kita masukkan, supaya mahasiswa itu tahu bahwasanya kita telah melakukan upload materi, kita pilih bagikan. Bagikan, kemudian centang beritahu ke semua mahasiswa supaya nanti mahasiswa tahu semua pada saat membuka add link, kemudian disimpan. Nah, itulah cara kita membuat atau memberikan materi kepada mahasiswa. Nah, untuk membuat kuis pada pertemuan yang telah kita buat tadi, Bapak Ibu ke kelas akademik lagi, kemudian pilih mata kuliah yang telah dibuat sesinya tadi, dipilih lagi. Kemudian kita akan menambahkan kuis. Maka klik apa yang ingin Anda bagikan. Sekarang jangan pilih materi, tetapi pilih menu kuis. Menu kuis, kemudian pilih sesinya masih sama, sesi keempat. Kita pilih sesi keempat, kemudian klik pilih. Kemudian kita berikan keterangan secukupnya terkait dengan kuis tersebut. Misalnya kita tuliskan, kita ubah dulu, kita tuliskan kuis materi keempat seperti itu. Ya, tuliskan dengan kita masukkan tanggal dan waktu berakhirnya. Kita isikan waktu berakhirnya dulu kuis ini, misalnya jam 13.00, kemudian tanggal 17, tanggal 18 sekarang, tanggal 18. Nah, sebelum Bapak Ibu membagikan, maka kuis ini tidak akan terlihat di mahasiswa. Kuis ini akan mulai pada saat Bapak Ibu membagikan kepada mahasiswa. Kemudian ketikkan keterangan secukupnya.
setelah memberikan keterangan terhadap kuis yang akan diberikan, kita tambah pertanyaan pada menu pertanyaan, kemudian tuliskan pertanyaan pertama di kolom pertanyaan. Setelah dituliskan, Bapak Ibu bisa menambahkan gambar untuk pertanyaan yang diberikan, dan juga Bapak Ibu harus menentukan skor untuk masing-masing pertanyaan. Bisa 1, bisa 10, dan lain sebagainya. Untuk jawabannya, Bapak Ibu bisa menambahkan tambah jawaban. Misalnya nanti ada 5 jawaban atau 5 pilihan. Bapak Ibu tinggal mengklik tambah jawaban sebanyak Bapak Ibu yang menginginkan. Kemudian pilihlah A, jawaban B, jawaban C, sampai E. Kemudian jawaban yang benar itu nanti akan diberi warna hijau. Silakan Bapak Ibu tinggal klik masing-masing huruf untuk jawaban yang dianggap benar. Dia tinggal mengganti A, B, C, D, E seperti itu, kemudian simpan. Setelah tersimpan, maka pertanyaan-pertanyaan akan muncul di halaman tersebut. Bapak Ibu bisa menghapus atau mengedit pertanyaan tersebut jika terjadi kesalahan, dan menambahkan pertanyaan seperlunya. Nah, setelah Bapak Ibu menambahkan pertanyaan, Bapak Ibu bisa mengedit, menambahkan. Maka kalau kuis ini sudah siap, Bapak Ibu langkah selanjutnya tinggal membagikan ke mahasiswa. Nah, perlu diingat dalam pembagian ini Bapak Ibu harus memperhatikan waktu yang berjalan untuk pemberian kuis ini. Nah, ini waktunya kurang lebih 2 jam. Nah, seperti ini. Kemudian Bapak Ibu bisa memantau laporan atau melihat laporan yang telah Bapak Ibu berikan, baik itu materi maupun kuis, dengan mendownload file Excel. Di dalam laporan di sebelah pojok kanan itu ada export to Excel, tinggal diklik, maka semua laporan terkait dengan pemberian materi, kuis, dan lain sebagainya, Bapak Ibu bisa tahu mahasiswa, aktivitas mahasiswanya. Contoh, masing-masing sesi, di sesi pertama dulu saya pernah memberikan materi dan video. Sudah terlihat siapa yang sudah melihat, siapa yang sudah mendownload, sudah terlihat semua. Di sesi 1, sesi 2, dan sesi 3. Tergantung sesi mana yang Bapak Ibu berikan materi. Kalau materi tidak ada, maka dia hanya nama mahasiswa saja yang tampil. Tapi kalau di materi itu ada, maka di situ ada keterangannya mahasiswa itu sudah melihat, mengerjakan, dan mendownloadnya. Demikian video tutorial saya kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.